Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ibu Dwi. Di sini kita akan membahas materi-materi mengenai matematika. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, jangan lupa klik subscribe, komen, like, dan share video ini ya, agar video bermanfaat ini dapat diketahui orang ramai. Hari ini kita akan membahas mengenai vektor. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari vektor. Untuk pengertian vektor, apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Dan secara geometris sebuah vektor dinyatakan dengan ruas garis berarah. Nah, di sini terlihat gambar vektor AB. Dibaca vektor AB. Titik A itu kita sebut pangkal dari vektor AB. Nah, titik B kita sebut ujung dari vektor AB. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor posisi. Apa sih itu vektor posisi? Vektor posisi adalah suatu vektor yang titik pangkalnya titik O atau 0,0 dan titik ujungnya ada di suatu titik tertentu. Misalkan nih, kita akan mencari vektor posisi OA dengan titik O itu adalah titik 0,0 dan titik A itu X, Y. Maka untuk mencari vektor posisi OA, kita akan mengurangkan titik A dan titik 0. Jadi titik A dikurangi titik 0, sehingga kita peroleh XY kurang 0, 0. Sehingga vektor posisi OA nilainya adalah XY. Selanjutnya, jika suatu vektor berpangkal di titik O 0,0,0, artinya dia berada di ruang 3 dan titik A nya itu X, Y, Z, maka untuk menentukan vektor posisi OA dapat kita tulis vektor OA adalah titik A dikurangi dengan titik O. Jadi X, Y, Z akan kita kurangi dengan 0, 0, 0, sehingga vektor posisi OA nilainya adalah X, Y, Z. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas vektor posisi pada ruang 2. Misalkan jika titik A itu adalah X1, Y1 dan titik B adalah X2, Y2, maka untuk menentukan vektor posisi AB atau vektor AB dapat kita peroleh dengan titik B dikurangi dengan titik A, di mana titik B itu X2, Y2 dan titik A itu X1, Y1. Dan vektor posisi AB itu nilainya adalah X2 dikurangi dengan X1 dan Y2 dikurangi dengan Y1. Nah, begitu juga untuk vektor pada posisi ruang 3. Jadi untuk vektor posisi pada ruang 3, jika diketahui titik pangkal A itu X1, Y1, Z1 kita misalkan, dan titik B itu kita misalkan dengan X2, Y2, Z2, maka untuk menentukan vektor posisi AB dapat kita nyatakan vektor AB itu adalah B dikurang A, sehingga titik B itu tadi nilainya X2, Y2, Z2 akan kita kurangi dengan X1, Y1, Z1, sehingga vektor AB dapat kita nyatakan dengan X2 dikurangi dengan X1, Y2 dikurangi dengan Y1, dan Z2 dikurangi dengan Z1. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai menyatakan vektor secara aljabar. Jadi, untuk menyatakan vektor secara aljabar, vektor dapat kita nyatakan dengan yang pertama adalah vektor baris. Vektor baris itu kalau pada vektor A misalkan X1, Y1, jadi dia berupa baris pada dimensi 2, atau pada dimensi 3 dia akan tertulis X1, Y1, Z1.
Yang kedua, untuk menyatakan secara aljabar dapat dinyatakan dengan vektor kolom. Nah, kalau yang tadi vektor baris dia dinyatakan satu baris, berarti kalau dia vektor kolom dia dinyatakan dengan satu kolom. Jadi, vektor pada dimensi 2 tertulisnya ke arah bawah X1 Y1. Dan pada vektor dimensi 3 dia akan dinyatakan ke bawah X1 Y1 Z1. Yang ketiga, menyatakan vektor secara aljabar ada yang namanya vektor basis. Vektor basis ini pada dimensi 2, jadi vektor A itu dibaca XI ditambah YJ, atau pada ruang 3 dapat ditulis XI ditambah YJ ditambah ZK. Selanjutnya kita masuk contoh. Diketahui titik A dengan koordinat negatif 2,4 dan titik B dengan koordinat 5,-1. Nyatakan vektor-vektor berikut ini, yang A itu vektor AB, yang B itu vektor posisi BA. Nah, kita akan menyatakan dengan 3 cara. Yang pertama vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis. Untuk vektor baris, vektor AB itu rumusnya titik B dikurangi dengan titik A. Titik B itu tadi 5,-1. Jadi kita nyatakan secara vektor baris, satu baris. Jadi 5,-1 dikurangi dengan titik A negatif 2,4. Sehingga vektor AB itu 5 yang X tadi ini dikurangi dengan yang X, jadi yang harus posisinya sama. Jadi 5 dikurangi negatif 2 itu koma, min 1 dikurang 4, sehingga diperoleh vektor AB adalah 7,-5. Selanjutnya kita masuk dengan vektor kolom. Untuk vektor kolom rumusnya masih sama karena kita masih mencari nilai dari vektor AB. Jadi titik B dikurangi dengan titik A. Titik B tadi nilainya 5,-1. 5,-1 dikurangi dengan negatif 2 dan 4. Nah, jika sudah seperti ini kita dapat menggunakan pengurangan matriks. Jadi yang seletak yang kita kurangi, 5 dikurangi dengan negatif 2 dan negatif 1 dikurangi dengan 4, sehingga kita peroleh negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 5 ditambah 2 7, negatif 1 dikurang negatif 4 hasilnya negatif 5. Kalau secara vektor basis kita mencari nilai dari vektor AB, maka kita peroleh 5i dikurangi j. Kenapa? Karena X nya itu 5, Y nya negatif 1. Jadi 5i dikurangi J dikurang dengan A. A itu negatif 2 dan 4. Jadi negatif 2i ditambah 4J. Jadi pengerjaannya harus yang sama, I sama I, J sama J. Sehingga kita peroleh 5 dikurang min 2. Jadi min sama min jadi positif, jadi 5 tambah 2i. Di sini kan negatif J ini, berarti negatif J ini menyatakan dia negatif 1. Jadi negatif 1 dikurangi dengan 4J. Sehingga kita peroleh vektor posisi dari AB itu adalah 7i dikurangi dengan 5J. Selanjutnya adalah vektor dari BA. Vektor BA berarti A yang kita kurangi dengan B. Jadi kalau tadi vektor AB itu B dikurang A, maka vektor BA adalah A dikurang B. A itu tadi nilainya min 2,4 dikurangi dengan B itu nilainya 5,-1. Jadi yang X sama yang X kita kerjakan, yang Y dengan yang Y kita kerjakan. Sehingga kita peroleh negatif 2 dikurangi dengan 5,4 dikurangi dengan negatif 1, sehingga kita peroleh negatif 2 dikurangi dengan 5 itu negatif 7, 4 negatif sama negatif ini jadi positif, sehingga 4 tambah 1 itu hasilnya 5. Selanjutnya kita masuk ke vektor BA untuk menyatakan dengan cara vektor kolom. Jadi titik A dikurangi dengan titik B. Titik A tadi nilainya negatif 2, 4 dikurangi dengan titik B itu nilainya 5, negatif 1. Sehingga
dengan cara pengurangan matriks. Negatif 2 dikurangi dengan 5 dan 4 dikurangi dengan negatif 1. Negatif 2 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 7. 4 dikurang negatif 1 hasilnya 5. Sekarang dengan cara penulisan vektor basis. Jadi vektor BA itu titik A dikurangi dengan titik B, sehingga hasilnya negatif 2i ditambah 4j dikurangi dengan 5i dikurangi j. Negatif 2 dikurang 5i ditambah 4 tambah 1j, sehingga dapatnya negatif 7i ditambah 5j. Selanjutnya kita masuk contoh untuk ruang 3. Jadi ini ada titik P yang koordinat x, y, z nya itu 2, 3, negatif 3, dan Q itu koordinatnya negatif 1, 5, 2. Kita akan menyatakan vektor posisi QP. Jadi kita tetap menyatakannya dengan 3 cara. Dengan cara vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis. Untuk vektor baris berarti untuk menentukan vektor posisi QP, maka kita akan mengurangkan titik P dengan titik Q, sehingga 2, 3, negatif 3 akan kita kurangkan dengan negatif 1, 5, dan 2. Jadi kita peroleh 2 dikurangi dengan negatif 1, 3 kita kurangi dengan 5, negatif 3 kita kurangkan dengan 2, sehingga akan kita peroleh vektor posisi QP itu adalah 3, negatif 2, negatif 5. Dan selanjutnya penulisan dengan cara vektor kolom. Rumusnya masih sama, titik P dikurangi dengan titik Q, kita peroleh 2, 3. Negatif 3 akan kita kurangi dengan negatif 1, 5, dan 2. 2 kurang negatif 1, 3 dikurangi dengan 5, negatif 3 kita kurang dengan 2, sehingga kita peroleh 3, negatif 2, negatif 5. Selanjutnya penulisan dengan cara vektor basis. Titik P dikurangi dengan titik Q. 2i tambah 3j kurang 3k dikurangi dengan negatif i ditambah 5j ditambah 2k. Jadi yang sama hurufnya akan kita kerjakan. 2 dikurang negatif 1, sehingga jadinya 2 ditambah 1i, 3 dikurangi 5j, dan negatif 3 dikurang 2k, sehingga kita peroleh vektor posisi QP itu adalah negatif 3i dikurang dengan 2j dikurang dengan 5k. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana sih cara menghitung panjang vektor. Jadi untuk menghitung panjang sebuah vektor, kita harus tahu dulu apa sih itu panjang vektor. Jadi panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Jadi tadi kan kita udah menggambar di awal tadi vektor AB, A itu titik pangkal, B itu ujung vektor. Jadi untuk menghitung panjang vektor, kita akan menghitung panjang dari titik A ke titik B, atau dari titik pangkal ke titik ujung. Yang pertama vektor posisi. Untuk menentukan panjang vektor posisi, seperti yang kita bahas sebelumnya, panjang vektor posisi itu adalah panjang dari titik O ke suatu titik. Atau kalau di sini sekarang kita akan ngebahas panjang vektor OA. Pada ruang 2 dapat kita hitung dengan cara ini panjang vektor OA. Jadi yang ada mutlak ini menyatakan panjang. Panjang vektor OA itu adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi x kuadrat y kuadrat ini diperoleh dari titik A tadi. Selanjutnya, kalau panjang vektor posisi OA pada ruang 3
atau pada dimensi 3 dapat kita hitung dengan rumus panjang vektor posisi OA itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya itu diketahui vektor posisi A itu 4 dan negatif 6. Kita disuruh menentukan panjang vektor A. Seperti yang kita tahu, kalau vektor posisi A nya 4 negatif 6, berarti 4 ini menyatakan X dan negatif 6 menyatakan Y. Nih seperti ini. Maka untuk menghitung panjang vektor A itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti itu tadi rumusnya. Maka X kuadratnya 4 jadi 4 kuadrat, Y nya itu negatif 6 jadi negatif 6 kuadrat, sehingga panjang vektor A adalah 4 pangkat 2 itu nilainya 16, negatif 6 pangkat 2 itu nilainya 36, sehingga kita peroleh panjang vektor A adalah akar 52. Nah jika sekarang akarnya ini kan lumayan besar nih angkanya, maka akan kita sederhanakan lagi, sehingga akar 52 itu dapat kita peroleh dari 4 dikali dengan 13, sehingga panjang vektor A adalah 2 akar 13. Jadi untuk menyatakan panjang ini sebaiknya dengan angka yang paling sederhana. Selanjutnya kita masuk ke panjang vektor 2 titik pada ruang 2. Jadi tadi sudah vektor posisi, sekarang kita masuk panjang vektor 2 titik pada ruang 2. Jadi panjang vektor AB atau 2. Jadi panjang vektor AB dapat kita hitung dengan menggunakan rumus panjang AB itu sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Kemudian untuk menghitung panjang vektor 2 titik pada ruang 3, kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus panjang vektor AB itu adalah akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurangi Z1 pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Diketahui titik A dengan koordinat negatif 2,1 dan titik B dengan koordinat negatif 5,0. Kita disuruh menentukan panjang dari vektor AB. Jadi untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita harus menentukan di mana, atau kita harus menentukan vektor posisi AB. Jadi ingat yang materi sebelumnya, untuk menentukan panjang vektor AB maka kita harus mengurangkan titik B dengan titik A, sehingga kita peroleh negatif 5,0 dikurangi dengan negatif 2,1. Negatif 5 dikurangi negatif 2 itu hasilnya negatif 3. 0 dikurang 1 itu hasilnya negatif 1, sehingga vektor posisi AB adalah negatif 3 dan 1. Kemudian kita akan menghitung panjang vektor AB dengan rumus yang tadi, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X nya itu negatif 3, Y nya itu negatif 1, sehingga panjang vektor AB itu adalah negatif 3 berpangkat 2 ditambah dengan negatif 1 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 itu adalah 9 ditambah dengan negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1, sehingga kita peroleh panjang vektor AB adalah akar dari 9 ditambah 1, 10. Jadi panjang vektor AB adalah akar dari 10. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, kita masuk contoh di ruang 3. Jadi diketahui titik A itu negatif 2, 1, 3. Jadi X, Y, Z nya itu negatif 2, 1, 3. Dan titik B nya itu negatif 5, 2, dan 0. Kita disuruh menentukan panjang vektor AB. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita
Masih sama dengan cara menyelesaikan panjang vektor di ruang 2, yaitu dengan menentukan vektor posisi AB terlebih dahulu. Jadi kita akan mengurangkan titik B dengan titik A, sehingga kita dapat negatif 5, 2, 0 kita kurangkan dengan negatif 2, 1, 3. 5 dikurangi dengan negatif 2, kita peroleh seperti ini tulisannya, 2 dikurangi 1, terus 0 dikurangi dengan 3, sehingga kita peroleh vektor posisi AB itu adalah negatif 3, 1, dan negatif 3. Kemudian kita akan mencari panjang vektor AB. Jadi panjang dari vektor AB itu ada akar dari X pangkat 2. Jadi X nya itu negatif 3, jadi negatif 3 berpangkat 2 tambah dengan Y nya itu 1, jadi 1 berpangkat 2. Z nya itu negatif 3, jadi negatif 3 berpangkat 2, sehingga kita peroleh negatif 3 berpangkat 2 itu adalah 9, 1 berpangkat 2 itu 1, dan negatif 3 pangkat 2 itu 9. Sehingga panjang vektor AB itu akar dari 9 ditambah 1 ditambah dengan 9. Sehingga panjang vektor AB itu adalah akar 19. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini.